Om. Yo, cakep. Yaudah, Om. Yo. Weh, berat tuh di tag dah. Hai, senang belajar. Ya, terus. Terus ambil close up. Terus close up. Wis menuju strategi. Up. Ya, Headroom na luhur teuing, Eta headroom terlalu over, Wak. Wah, headroom na wa. Headroom. Logorang lah, eta na. Reportnya. Report na logoran heula. Wah, bejaan nggak? Reportnya logorang lah. Kita ambil Al-Quran. Ada di Jumli bisa tuh eta. Geus mentok eta. Bisa. Jumli. Mentok tuh. Sok Jumli gitu. Jum dikit. Posisi enak. Zoom in. Zoom in, Wak. Hei, ke atas kendi. Hei. Ini dula. Kisaran di. Ya, main dia. Zoom in dikit, Zoom in mentok kan? Hujan. Wah, zoom in sedik, Wak. Sedik. Ya, ya siap, bawa tek. Ambil lagi. Oke nih. Lepasin lah, Guys, aman, Chan. Ajak. Oke. Dua wali santri. Buktinya malam ini yang ditunggu-tunggu oleh kalian, buktinya barusan ada pengumuman, ada mobil orang tua wali santri, dan saya kelihatan sendiri sekarang di belakang sudah banyak yang menjemput ya. Para santri yang saya banggakan, udah dengarkan. Pertama, kami atas nama pesantren, atas nama Dewan Santri mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada para santri, kepada orang tua wali santri yang telah bekerja sama dengan pesantren sehingga para santri bertahan di pesantren sampai malam sekarang atau sampai malam yang ditentukan oleh pesantren. Pesantren Dewan Santri mengapresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh partisan, orang tua, wali, begitu juga para santrinya ya, yang telah bekerja sama dengan pesantren, dan mudah-mudahan ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam menghadapi libur sekarang ya, dalam menghadapi libur sekarang ada beberapa yang perlu kami sampaikan kepada para santri yang ada kaitannya dengan orang tua wali santri. Yang pertama, sudah dengarkan, jangan sampai salah paham, nanti sampai ke rumah beritanya lain-lain. Pesantren sebagaimana diketahui oleh kalian, baik santri putra atau santri putri, pesantren pada masa sekarang atau sekarang ya, PR sudah lama, mempunyai PR pembangunan yang sangat fenomenal, yaitu pesantren sejak bulan Agustus 2023 membangun jalan baru dari mulai depan POM ini nyambung ke belakang Kopontren sampai ke MI baru. Sampai saat ini diperkirakan itu telah menghabiskan kurang lebih 500 juta sampai saat ini. Estimasi biaya yang dibutuhkan sampai finish itu kurang lebih 1,5
saya sudah hitung-hitung sama konsultan proyek, dari mulai pemagaran sepanjang 600 meter, tinggi 2 meter, kemudian ada pekerjaan beskos jalan, ada pekerjaan pengaspalan jalan, ada pekerjaan cut and fill, ada popping block, lalu ada kirmir. Itu kurang lebih semuanya lah seperti hal yang tadi disebutkan. Nah, dalam kesempatan ini pesantren berusaha menyelesaikan PR pekerjaan tersebut dengan cara yang halal dan tidak mengikat. Ya, pesantren berusaha mencari dana yang halal dan tidak mengikat. Artinya kalau dalam bahasa agama tidak tahammulul minnah, ulah katagihan. Oleh karena itu maka pesantren dalam waktu libur sekarang, sebagaimana telah disampaikan kepada pengurus, mungkin kemarin waktu kumpulan jamaah juga sudah disampaikan, pesantren membuat kupon wakaf. Ini kupon wakaf ini semua santri harus membawa, ada yang 2 lembar, ada yang 4 lembar, ada yang 3 lembar mungkin. Nanti ada suratnya, di situ ada tanda tangan ketua yayasan, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Aam Abdul Salam MPD. Ya, jadi legal usahanya. Bagaimana kalau umpamanya mengambil wakaf hanya 2 lembar 100.000 nilainya, tapi pengen infak 1 juta umpamanya, hatur nuhun satu acana katanya. Nah, dan mudah-mudahan sekecil apapun infak atau uang yang diinfakkan kepada pesantren untuk penyelesaian jalan dan penataan lingkungan, oleh Allah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda dan dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang diterima di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang satu. Yang kedua, ini mohon didengarkan ya. Bulan puasa, sebagaimana diketahui, puasa adalah syariat lama. Kalau bahasa usul fikih itu syar'uman qoblana, syariat umat yang sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah ada. Artinya puasa ini bukan syariat yang baru. Umat sebelum Nabi Muhammad ada kewajiban berpuasa. Begitu juga umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama diwajibkan berpuasa. Coba bayangkan kalau kita para santri, ini jangan yang ngobrol, santri putri yang di gedung, coba keamanannya mana? Coba bayangkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu bulan puasa tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, para sahabat berperang dari Madinah ke Mekah sehingga terjadilah Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Bayangkan di Mekah, di Madinah yang cuacanya nggak se-ekstrim seperti di Indonesia, dalam keadaan berpuasa, perjalanan yang sangat jauh, kurang lebih 450 km dari Madinah ke Mekah katanya. Tapi sahabat bisa berperang, sanggup berperang, bisa berperang, bahkan bisa menaklukkan musuh. Para santri yang ada di pesantren, apa aktivitasnya selama Ramadan? Satu, berjamaah. Setelah berjamaah subuh, apa kegiatannya? Mengaji, ya, mengaji sampai jam 6.
kan bawa masuk program terus sampai habis pusakawa. Pekerjaan kita sekarang yang hanya berangkat dari asrama ke masjid, berangkat dari asrama ke masjid, perjalanannya dekat, aktivitasnya tidak berat. Tapi saya nggak menutup mata sebagai dewan santri, masih ada teman-teman kita anu batal puasa, bayangkan ya. Coba bayangkanlah oleh kalian, santri yang ada di pesantren aktivitasnya hanya dari asrama ke masjid, paling jauh dari asrama ke sekolah, sekolah juga hanya beberapa jam, tapi masih ada santri yang berwajib Langsung pending jalan, pending ke jalan. dengan alasan lupa Ya cakep, langsung pending jalan Pak, pending ke jalan, KWW, langsung terus pending ke jalan Pak, KWW kiri. Nah terus itu dan yang terus sampai ke gerbang. justru Dia baru siap pending. di sana Masih smooth. Sekali lagi. tapi coba dengan sejarah ada cerita banyak soal politik di dalam Oke, cut. Coba sekarang bandingkan dengan di pesantren. Kalian yang sudah ngaji 2 tahun, 3 tahun, atau yang 6 tahun ada. Aktivitas hanya dari asrama ke sekolah, dari asrama ke masjid. Batal puasa. Alasannya nggak sahur. Batal nggak lain dahar. Lain kudahar gitu batal. Kan logis. Coba pantas tuh, pantas tidak? Tidak, sangat tidak pantas. Kalau ada keinginan berpuasa, ya, kalau ada keinginan berpuasa, saya puasa sekarang beberapa kali nggak sahur. Coba tanya Kang teman saya kamar lah, Kang Wahid atau Kang Gugun atau Kang Rian. Karena di desa biasanya sistem gugur, anu tegugah tadi gugah keun we sina sare gitu kan. Saya beberapa kali nggak sahur, tapi karena ada keinginan yang kuat, namakeun puasa kuat puasa. Bahkan dirasakan lebih jajak daripada sahur heula. Kalau ada keinginan kuat, aya keinginan, aya kasieun. Tapi lamun eueuh keinginan geus eueuh kasieun, ka ieu. Alasan gak sahur gak bisa diterima. Lamun bener teu sahur lapar tuluy bocor ku dahar rada logis. Ieu bocorna lain ku dahar. Coba apa kalian hasil pesantren di sini? Coba apa kalian hasil pesantren 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun teu wani, teu naon, teu sanggup puasa aja, teu kuat puasa aja. Ini mungkin bukan sejarah ya, kejadian di pesantren. Ada di pesantren kejadian seperti ini, dan ini sangat memalukan, dan kami akan ini tidak terulang lagi. Ya? Kami sebagai dewan santri ngupingna di kumaha tuh aneh merenya, aneh teruas tehnya balas ku aneh kan gitu. Lamun gitu mau budak leutik bocil kelas 7 lah, anu masantrena karek sataun lagi natamah dia karek diajar ikro can apal halal haram cek paribasana rada luhur. Budak bocor rada luhur
api hilap tersahur rada luhur tah. Ieu budak geus kedep 17 tahun 18 tahun teu puasa. Sanajan ngukur sapoe teu puasana. Bari keur hirup di pasantren kene. Coba bayangkan. Kalau besok lusa kalian sudah pulang dari pesantren yang lingkungannya berbeda dengan lingkungan pesantren, apa yang akan terjadi pada diri kalian? Apakah kalian masih bisa mempertahankan kesantrian atau tidak? Ya? Ini supaya jadi perhatian untuk semuanya. Ini jangan sampai terjadi lagi, ini jangan sampai terulang lagi. Ya? Coba, Allah itu memberi syariat kepada umatnya. Allah membuat syariat kepada umatnya itu sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun illa wus'aha kecuali dengan kadar kemampuannya. Mual ya Allah bikin syariat, bikin umat susah. Mual lakon. Geuning cenah eta ka haji biayana mahal, susah. Nya susah teh jangan teu boga, jangan boga mah teu susah. Aya teu gaduh, teu boga, wajib haji teu wajib, moal rasa susah. Allah bikin syariat berpuasa. Coba umat kalau suruh berpuasa kuat atau tidak? Kuat. Apa alasannya nggak kuat? Tuh dalam fikih ada yang namanya rukhsah. Ya, umpamanya di kitab Sapinah atau di apa Sulamut Taufiq wa yajuzu lil musafirin safar qasrin mubahin al-fitru wal maridin wa hamilin wa murdiatin yasyukku masyaqqatan la tahtamilu al-fitru. Ada dalam fikih yang dibolehkan berbuka puasa. Umpamanya rukhsah, dapat rukhsah karena bepergian. Ya. Bahasa dalam Sulam Taufiq safar qasrin mubahin, perjalanannya ada untuk jalan apa seukuran saqasore, kemudian perjalanannya yang mubah, yang dibolehkan. Umpamanya teman-teman kita yang sekarang mau pulang malam jam 12 nanti, orang Bekasi umpamanya orang Jakarta diperkirakan sampai ke rumahnya itu jam 8 jam 9, abdi mah moal sahur we, silahkan gak apa-apa, ditolerir sama agama dan gak jadi dosa. Saya dulu dicap sama Dewan Santri senior saya namanya Kang Nurdin Lubis, sekarang orangnya tinggal di Bandung. Saya kalau bepergian diajak ke Jakarta ke kantornya Mensos dulu, nih orang ke Jakarta nguruskan yayasan. Pas di Jakarta mau buka, bah buka we, wah ulah mana pas budak leutik hayang buka, buka we nya ulah cenah kan tadi sahur. Jakarta kan haus kan bedanya. Nah tapi habis itu berangkatlah saya ke Jogja. Saya ingat pertama berangkat ke Bandung, suruh almarhum almarhumlah Bapak Profesor Fuad, min canak foto ke Bandung, kamu kalender. Oh mohon bang apa? Berangkat dari sini jam 9 malam, nyampe ke Bandung jam 12, nginep di alumni, pagi ke rumah Bapak pimpinan jam 9 ambil foto. Kata Bapak pimpinan, nih lamun capek mah buka we cenah. Lebar apa sih? Lebar naon maneh? Lebar rukhsah paminteuannya. Buka we tadi jalan. Habis itu berangkat ke Jogja, ke percetakan, masih bulan puasa. Di Jogja kurang lebih perjalanan 1 hari 8 jam. Di sana 1 hari, pulang lagi
kurang lebih 3 hari 3 malam, sudahlah 3 hari nggak puasa. Maka dicaplah sama Pak Nurdin Lubis itu, saya itu pencari rukhsah gitu, bukan pencari Tuhan. Ya itulah ya masalah puasa. Jadi awas jangan sampai terjadi lagi kalian yang besok atau sekarang mau pulang ke rumah masing-masing, nanti di rumah gak puasa ya, awas. Kemudian masalah pulang mohon didengarkan ya, prosedur pulang ya, prosedur pulang untuk santri yang pulangnya jemaah ya, yaitu Garut Puspita, Bandung Raya, Jabodetabek, Purwasuka itu dipimpin langsung oleh ketua Bupati masing-masing. Ada yang dan ada yang siang tinggal pulang jemaah semuanya wajib dijemput oleh orang tua wali atau dikuasakan dan nanti harus menandatangan di kantor siapa yang menjemputnya biar anak ini jelas kemana dan ya Masukkan lagi gitu. atas kemudian nomor 4 ini tingginya mas alat dengan alat elektronik atau HP Jadi dia mah bisa di ya dengan masalah penggunaan HP para santri HP pinter-pinter, tapi yang dibutuhkan adalah orang yang bisa mengendalikan untuk menggunakan HP. HP integritas kebiasaan adalah orang yang bisa mengendalikan dalam penggunaan HP. kurang panjangnya. Kenapa saya berbicara Pakai rasa-rasan. Tahu sih kalau tadi dewa. mau karena Tadi bikin ini ya santri putra. di HP sekarang mau di mana bisa Kurang perbedaan. coba bayangkan umpamanya apalagi sekarang banyak putih berseragam jaket hijau lalu pun ini padahal orang tuanya dibantu, padahal orang tuanya dibantu, orang tuanya tapi dengan kecanggihan teknologi bisa pesan makanan dikasih di antara anaknya yang bisa itu salah satu contoh. Karena kalau nggak bijak dalam penggunaannya akan celaka. Ya. Kalau nggak bijak dalam penggunaan nanti kamu yang sini ya akan Kurang di 18. dan saya mengingatkan kembali sudah ada beberapa kejadian yang sangat tidak yang berawal dari Coba nanti umpama tinggalin lah kalau OBS karena 17. kemarin waktu awal Ramadan itu ada Kita OBS lagi apa? Kongres Bapak Finance yang 9 Bapak Rosek lokasi ke sini. Ya, coba sampaikan ke Pak Kiai nanti Bapak Presiden 1 ke sini. Karena sekarang jam 9 yang ada dari jam 9 mendadak beliau terus di konsep Komandan disampaikan ke Pak Kiai. Pertanyaan kedua yang sangat tidak diharapkan,
datanglah dari Bapak Kapolsek, Kang, gimana kasus anak ini, anak ini, anak ini, anak ini. Tahu, polisi tahu di pesantren ada kasus. Itu semua berawal dari HP. Ya, kalau saya harus jelaskan di sini, itu semua berawal dari penggunaan HP, alat elektronik. Maka nanti insya Allah sama pesantren akan dikirim kembali surat kepada orang tua wali santri tentang penggunaan alat elektronik. Orang tua wali diharuskan, diwajibkan mengontrol penggunaan alat elektronik anak-anaknya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Apalagi sekarang bulan puasa. Jangan sampai kita masuk ke hadis kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'u wal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi dari puasanya dia hanya dapat lapar dan haus, gak punya apa-apa. Karena naon? Karena jauh-jauh ke masalah HP. Dan HP na main game, laibun walahun, bahasa agama nama kan? Komo lamun tumpangan, kadituna jadi judi, haram. Ya, tah kade lah sing bijak. Yang namanya, coba, yang namanya sinyal internet, yang namanya website, umpamanya, ada gak yang bisa diblokir umpamanya sama IP kita? Belum bisa, ya. Pesantren umpamanya ini bisa nggak pesantren memblokir supaya websitenya judi online nggak masuk? Belum bisa. Menkominfo itu berapa ribu sama Menkominfo situs judi online yang diblokir? Yang diblokir 1000 muncullah 1500, yang diblokir 100 muncullah 1000 nama yang lain. Susah, ya. Umpamanya saya buka HP apa loh nebogana Dewan Santri menurutnya. Paling pertama kalau dibuka itu di Google pun judi slot gacor intinya kan. Hah? Setiap hari beda-beda. Padahal di pesantren kan. Ya? Coba lamun kabita kuno gitu. Kabita ku judi umpamanya. Ya. Jangan sampai lah santri kabita kuno kalar itu. Jadi harus sing bijak dalam penggunaan alat elektronik. Kemudian Idul Fitri, ya, masalah Idul Fitri, para santri harus menunggu keputusan dari pemerintah melalui sidang isbat yang diumumkan oleh Kementerian Agama Negara Republik Indonesia, ya. Ulah sosoranana. Kemudian kalian yang akan pulang, ya, mohon sampaikan salam dari pesantren kepada orang tua wali. Pesantren mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440. Diliburkan mulai tanggal 31 Maret 2024 Hijriah, 20 Ramadan sampai 20 April 11 Syawal, ya, 2024, dan masuk ke pesantren tanggal 21 April 2024. Sudah? Marilah sebelum pulang kita berdoa bersama. Sudah? Diam dulu.
setelah ini nanti ada nasihat dari Bapak Endang. Tapi sebelum pulang kita berdoa bersama. Silakan diikuti. Bismillah. Tawakkalna 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wat taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma hawwin alaina safarana waqwi anna bu'da. Allahumma antas sahibu is safari wal khalifatu min ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil mandori wa su'il munqalabi bil mali wal ahli. Ajibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Ditunggu, masih ada amanat dari Bapak dan Ishak ya, sebentar.